temennya istri yang udah hijrah duluan, temen mondoknya, ngirim file PDF tentang subhat jamaah. Istri waktu itu ketika lihat HP baca tulisannya, apa derdeg, gak berani buka, dibiarin aja. Sampai berapa bulan itu lama banget itu, beberapa bulan dibiarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ham Fauzan Nur Hashim, kelahiran Tasikmalaya, kemudian kecilnya di Garut, pindah lagi ke Tasik, kemudian ke Bandung. Dulu mungkin bisa dikatakan dari kecil, dari lahir sudah jadi jamaah, atau biasa disebutnya itu bibit unggul. Karena kebetulan bapak saya, kalau di Joka mungkin di Islam jamaah itu dibilangnya awalul mu'minin, dan pernah berbarengan juga langsung. Ceritanya ya sering bareng, sering diajak, sering bertemu langsung dengan pendirinya, Pak NH. Jadi saya dari kecil sudah jadi anggota Islam Jamaah. Dulu waktu di Islam Jamaah, awalnya itu nggak ada kepikiran jadi mubaligh mungkin ya. Awal-awalnya itu dulu saya pernah pas lagi kuliah itu, kalau nggak salah tahun 2008, ikut pertama kali. Kalau dalam jamaah mungkin di Qadar udah mulai insaf, udah mulai lebih baik ibadahnya, atau orang biasanya wah ini udah mulai paham dengan kejamaahannya, dengan Islam jamaahnya. Waktu itu saya lagi kuliah 2008, pergi ke Kediri, ikut asrama Quran. Ikut asrama Quran, bawa Quran yang kecil, masih kosong. Itu pun waktu itu saya ingat ngisi Quran itu masih pakai Latin. Saat itu samping kanan kiri, depan belakang itu kan namanya anak-anak pondok di sana. Di Kediri sana itu mereka ngisi makna mangkulan ya. Isinya itu sudah pegon semua. Kemudian ada salah satu, saya lupa apa samping kanan apa samping kiri, ada yang ngomong, masa mau jadi mubaligh? Nulisnya masih pakai Latin. Wah, dalam hati saya, siapa yang mau jadi mubaligh gitu? Orang kesini aja ya pengen nyobain kayak gimana sih asrama Quran itu di pusat kayak gimana. Dari situ, atau esok harinya, gara-gara mungkin kemarin saya dalam hati ngomong seperti itu, dibalikan oleh Allah. Saya pokoknya secepatnya bisa ya, habis ini kuliah nggak usah dilanjut, udah mondok aja jadi mubaligh aja. Sampai kepikiran seperti itu. Dan yang terlaksananya ya setelah selesai kuliah, ingat saya waktu itu selesai wisuda, itu ya buru-buru pulang sendirian, orang tua ditinggalin di Bandung. Saya pulang duluan ke Tasik, kemudian langsung berangkat mondok waktu itu. Saking pengen cepet-cepetnya mondok. Padahal waktu itu pas di Kediri itu ya, pas lagi asrama itu ingat banget saya, ngaji itu karena masih Latin itu malu-malu. Jadi Quran itu ya ditutupin gini. Kalau orang lagi ujian itu supaya nggak dicontek orang lain, karena malu, minder gitu. Tapi setelah hatinya itu dibalikan waktu itu, perasaan itu, oh, alhamdulillah dikasih hidayah ini oleh Allah. Ada niatan baik, mau jadi mubaligh. Padahal sebelumnya waktu lulus SMA disuruh mondok, suruh jadi mubaligh waktu itu, nggak mau. Versi mereka mungkin belum dikasih hidayah. Waktu itu, setelah ada keinginan untuk jadi mubaligh, jadi udah nggak malu lagi. Walaupun nulis pakai Latin, ngemanain itu aja, udah aja dibuka. Nggak jadi masalah dilihat oleh orang lain juga. Akhirnya ya, setelah selesai kuliah itu mondok. Waktu itu saya 2009 akhir, setelah sharing sama temen, kamu kalau mondok jadi CKM setahun setengah, cuma dapat apa?
paling Quran sama himpunan doang yang hatam. Udah mendingan nanti habis lebaran pergi sana ke Lengkong, ikut Nahwu Shorof. Udah dari Lengkong nanti tinggal ikut hadis besar di Purworejo sambil nunggu asrama himpunan dan asrama Quran lagi. Beneran waktu itu selesai kuliah langsung ke Lengkong ikut Nahwu Shorof 2 bulan, dan ternyata baru sadar kirain Nahwu Shorof itu belajar apa. Ternyata pusing juga waktu itu di sana. Dan waktu itu ada rata-rata yang datang ke sana itu udah jadi mubaligh. Waktu itu ada 3 teman saya yang belum jadi mubaligh ya, masih jamaah biasa, tapi ikut juga ke sana. Pulang dari Lengkong saya langsung ke Purworejo, mondok hadis besar di sana sampai ada asrama himpunan. Saya ke Kediri dulu ikut asrama himpunan, itu udah mulai pakai pegon semua itu isi Mangkulan itu asrama himpunan. Kemudian asrama Quran, beli Quran baru lagi, himpunan juga sama, baru semuanya, isi pegon semuanya sebisanya. Udah selesai dari situ pulang lagi, dilanjut lagi ke Purworejo lagi, kekurangannya dilanjutin lagi. Selesai dari Purworejo nyari pondok yang bisa langsung saringan. Waktu itu saya sampai ngubungi pondok-pondok yang ada di Bandung waktu itu. Hubungin pengurus-pengurus pondoknya waktu itu, wah nggak bisa kalau langsung saringan. Paling harus mondok dulu 3 bulan. Saya pikir ini kelamaan ini. Orang Quran sama himpunannya udah datang. Akhirnya saya balik lagi ke Purworejo, nelfon lagi ke Purworejo. Bisa nggak kalau langsung saringan? Kasih telepon ternyata bisa. Saya balik lagi ke Purworejo. Ketemu teman-teman hadis besar. Dan nyampe ke sana ya diketawain sama mereka, wah ini ada anak saringan nih katanya tuh. Turun kasta dari hadis besar jadi anak saringan. Dikerjain sama teman-teman tuh. Sana sama Soleh, beresin ini tuh, sambil ketawa-ketawa bercanda. Saringan, langsung saringan kurang lebih 4 hari. Ingat saya akhir Desember. Udah gitu baru awal tahun Januari 2011 berangkat ke Kediri, langsung tes 1 di Kediri. Nah ya tes di sana sampai akhirnya lulus. Kemudian setelah itu baru tugas mubaligh. Saya waktu itu tugas pertama itu waktu itu saya ke Banda Aceh. Di Banda Aceh kurang lebih ya hampir 2 tahun. Selesai dari Banda Aceh itu ya langsung ikut asrama Faraid waktu itu di Kediri kan, akhir 2012. Kemudian selanjutnya itu kemubalighannya udah nggak aktif karena harus kerja. Waktu itu yang ada di benak saya, kenapa ingin jadi mubaligh itu karena perasaannya dulu pas zaman sekolah, zaman SMA, terutama mungkin pas zaman kuliah itu kan masa-masa pergaulan, bisa dikatakan di masa suram, wah ini harus nyari pulihan untuk menembus kesalahan-kesalahan itu. Harapannya itulah udah jadi mubaligh aja, fokus ngajar, fokus menyampaikan ilmu. Akhirnya ya terwujud qadarullah waktu itu seperti itu. Dan terakhir kemarin setelah tugas di Banda Aceh pulang ke Tasik, terus sempat pindah ke Bandung karena kerja di Bandung. Itu pun ya masih aktif pemubalighannya, masih suka disuruh ngajar di kelompok di desa dan juga ngurusin tahfidz waktu itu di Bandung. Setelah itu kemudian pulang lagi ke Tasik. Nah, di Tasik di sini nggak lama pindah ke Tasik, belum sebulan pindah ke Tasik, masih bolak-balik Bandung Tasik, angkat-angkat barang dan ngurusin urusan yang belum selesai di Bandung. Sambung Islam Jamaah di Tasik Menulu Lancar, udah ditunjuk langsung jadi wakil kayak kelompok. Bingung di situ saya, bilang ke istri waktu pulang ke rumah, ini langsung ditunjuk jadi wakil kayak kelompok. Jadi saya nangis, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi gitu. Yuk dikasih dakwaan seperti itu, ya udahlah dijalanin aja.
Kemudian gak lama setelah itu disuruh tugas lagi. Jadi mubaligh kelompok. Jadi ngerangkap wakil kayak kelompok dan mubaligh kelompok. Jadi kan bingung ngadepin jamaah itu. Ini mubaligh atau wakil kayak kelompok? Karena kan beda. Jadi jamaahnya bingung ya. Saya sendiri juga bingung. Nah, kemudian gak lama setelah itu naik lagi jadi mubaligh desa. Dan juga aktif disuruh bantu mubaligh di daerah. Di Tasik itu. Waktu itu saya dalam hati itu alhamdulillah waktunya itu banyak dihabiskan acara Amri Jami atau acara Sabilillah. Jadi full timer Sabilillah. Waktu itu ya bangga lah mengingat ya masa suram dulu yang telah terlewati ya sebagai pulihannya. Seperti itu. Jadi terakhir itu saya di Islam Jamaah itu ya dari kepengurusan itu mulai dari kelompok, desa, sampai daerah. Double-double semuanya. Jadi waktu itu habis, kalau nggak ngajar ya musyawarah. Sampai anak saya juga ya hafal. Abi mau kemana? Musyawarah ya. Musyawarah lagi. Karena kalau ngaji, ada kegiatan ngaji, biasanya diajak. Jadi tiap malam keluar, musyawarah. Jadi pekerjaannya musyawarah. Hampir tiap malam. Itu mungkin terakhir. Kondisi-kondisi terakhir sebelum dikeluarkan atau dimurtadkan atau mungkin dikafirkan ya oleh mereka. Kurang lebih ya seperti itu. Kenapa bisa hijrah? Sebetulnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam Islam Jamaah itu. Jadi sebelum saya dinonaktifkan, semakin kesini dalam jam itu memang terasa jenuh. Gitu-gitu aja. Ngajar juga yang disampaikan gitu-gitu aja. Permasalahan pun dalam Islam Jamaah itu ya gitu-gitu aja dan gak pernah terselesaikan. Selalu mentok dan gak pernah selesai. Kegiatannya ya gitu-gitu aja. Ilmunya ya di situ aja. Dan makin banyak kejanggalan-kejanggalan. Terutama saat mulai dinonaktifkannya 3 Paku Bumi atau PBNA itu yang lulusan dari Mekah itu. Ketika Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud, ketika mereka dinonaktifkan, dalam hatiku tanda tanya, oh, kenapa dinonaktifkan gitu. Saya pun sama istri sering sharing di rumah itu. Ini kenapa ya? Dan ya nggak bisa menghukumi. Selalu menyampaikan kepada jamaah yang lainnya itu nggak. Atau saya sendiri ngobrol sama istri, kita nggak ngelihat langsung. Nggak bisa menghukumi langsung. Karena kita mendengarnya sepihak. Jadi ya, waktu itu saya berusaha untuk netral. Nggak pro ke pusat Islam Jamaah ataupun pro kepada 3 ulama itu. Jadi berusaha netral, udahlah. Saya sering-sering sama istri itu, udah kita mendingan mikirin ibadah kita masing-masing aja. Karena kan yang di atas kita nggak ngeliat langsung, itu ada yang ngurusin. Makin kesini itu ya nonaktifkan yang pertama, maklumat yang pertama, kemudian maklumat yang kedua. Ya, saya sering kan ikut acara daerahan itu. Hampir tiap acara daerahan di daerah itu, pas penyampaian teks itu, selalu ada berita-berita terbaru yang negatif tentang ketiga ulama tersebut. Sampai waktu itu ada apa namanya itu ya? Terobosan khusus, tapi isinya itu menjelekan. Yang saya tangkap itu semua isinya itu menjelekan 3 ulama itu.
Intinya itu. Sampai salah satu poinnya itu yang saya ingat itu yang disampaikan oleh pengisinya itu. Lupa namanya itu siapa. Jadi salah satunya itu, kan di pusat katanya udah ada workshop tahfidz, kan waktu itu kan emang udah ada kan. Di timur udah diadakan, di barat udah diadakan. Tapi kenapa katanya tuh ngadain lagi di daerah-daerah? Sampai waktu itu penerobos tim khususnya itu nanya pada jamaah yang hadir saat itu, coba di sini siapa yang pernah acara workshop tahfidz yang disampaikan oleh 3 ulama itu atau salah satu dari ketiganya selain yang di pusat? Waktu itu saya angkat tangan, saya Pak, Tuhan katanya tuh ikut ya. Padahal mulai hati saya itu, saya waktu itu ikut workshop tahfidz itu di Bandung Utara. Itu acaranya sebelum workshop yang di pusat. Dari situ aja udah lah. Ini udah ada yang aneh juga. Ini si bapak ini tim khususnya kok kayak gini, dalam hati itu udah semakin ini ngeganjal nih. Pasti ada sesuatu, tapi ya udah lewat aja. Karena kan kalau masih di dalam itu kan ditakut-takutin terus. Dari dulu kan ya buat saudara-saudara semua, saudara jamaah mungkin ya, atau ya teman-teman hijrah yang udah pada hijrah pun kan selama di dalam dulu kita ditakut-takutin dari zaman dulu. Nggak boleh baca-baca, nggak boleh baca tulisan artikel dari luar, pesan-pesan luar, atau apapun itu kan selain Islam jamaah nggak boleh dibaca. Karena nggak sah, nggak mampu. Kan ditakutin seperti itu. Makanya waktu itu pun ya udahlah, saya seperti biasa sama isi itu, udah kita nggak usah ngurusin. Sampai suatu saat ada temannya istri yang udah hijrah duluan, teman mondoknya ngirim, dia udah hijrah duluan dan udah dinonaktifkan waktu itu, ngirim file PDF tentang subhat jamaah. Istri waktu itu ketika lihat HP baca tulisannya deg-deg, nggak berani buka. Udah dibiarin aja. Sampai berapa bulan, itu lama banget itu. Beberapa bulan dibiarin. Pas sudah beberapa bulan, karena semakin kesini kejanggalannya semakin banyak. Salah satunya yang saya ingat itu pas acara daerahan, biasa penyampaian di daerah itu. Waktu itu kayak daerahnya itu bilang, sekarang gampang untuk melihat orang yang udah berubah kefahamannya. Ciri-ciri orang yang sudah berubah kefahamannya. Coba aja dilihat jenggotnya katanya tuh. Kalau jenggotnya semakin panjang, itu ada indikasi sudah berubah kepahaman. Saya dalam hati itu, aduh, ini kok pernyataannya kok seperti ini gitu kan? Kan lucu gitu. Padahal Nabi memerintahkan supaya jenggot itu kan dipanjangkan, dirawat, dijaga untuk menyelisih orang-orang musyrik. Tapi ini dengan ada pernyataan seperti itu, bahkan sampai kan ada informasinya itu di tempat lain itu, sampai ada satu daerah itu, Allahu a'lam, katanya pengurus atau mubaligh itu nggak boleh ada yang berjenggot, harus dicukur habis semuanya. Saya memang dari dulu ya, dari zaman mondok pun ya udah berjenggot, tapi kadang suka dipotong. Jenggot panjang sedikit, dipotong, panjang sedikit, dipotong. Nah, dari situ pas lagi daerahan itu ada pernyataan seperti itu, dalam hati itu, aduh, ini udah ada yang aneh lagi nih. Sampai akhirnya itu kejanggalan yang sangat menjanggal atau yang ngeganjel bagi saya pribadi, atau ya udah, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres, yaitu saat dibacakan maklumat yang kedua apa yang ketiga gitu kan dari pusat itu, yang intinya itu ketiga ulama lulusan Mekah itu
sudah dianggap berubah kefahaman, disampaikan pas saat penyampaian teks di daerah. Yang saya pahami waktu itu, biasanya kan kalau teman-teman hijrah semuanya amati, atau buat saudara-saudara tua yang masih dalam Islam jamaah, dari zaman dulu, kalau ada orang yang murtad dari Islam jamaah, pasti masuk ke dalam teks bulanan, pasti masuk ke dalam NB teks. Seperti yang terakhir itu kan, yang dari Singapura itu kan masuk ke dalam NB teks. Ustadz Ihsan itu kan, ini sudah bukan orang jamaah lagi, sudah murtad ya, bahasanya kurang lebih seperti itu. Pasti kan masuk ke dalam NB teks. Waktu itu kenapa maklumat tersendiri dan nggak masuk ke dalam NB teks? Dan juga yang saya garis bawah itu bahasanya itu, kenapa bahasanya berubah kefahaman? Jadi yang saya tanda tanya itu, kenapa berubah kefahaman? Kenapa nggak langsung disebutkan murtad? Nah, dengan bahasa berubah kefahaman, saya itu dalam hati itu ngeganjel. Sampai saya pulang ke rumah langsung saya ngobrol sama istri saya. Mi, tadi di ngaji pas penyampaian teks disampaikan, ketiga ulama itu udah bukan jamaah lagi, udah dimurtadkan. Tapi yang jadi tanda tanya besar, bahasanya itu bukan dimurtadkan, sudah berubah kefahaman. Ini pasti, waktu itu saya bilang sama istri saya, ini pasti ada sesuatu ini. Gak mungkin gak ada sesuatu. Sampai akhirnya, gak lama setelah itu, ya mungkin udah agak lama juga ya dari maklumat itu, sampai beberapa bulan, makin banyak keganjalan lagi. Waktu itu pada rumah saya di Tasik, waktu itu kan ada kajian tafsir Ibnu Katsir di Tasik, di Ciawi kan deket dari rumah, pengen ikut, tapi kalau ikut pasti dinonaktifkan, nggak jadi ikut, nggak akan betul ini mah. Dan waktu itu karena memang masih lebih condong paham Jokam. Nah, nggak lama setelah itu, tepatnya bulan puasa tahun 2020, awal-awal asrama online itu kan, 2 minggu pertama bulan puasa itu saya bisa dikatakan mungkin masih kuat paham Jokamnya itu. Pendoktrin yang kuat mungkin dalam Jokam itu. Mulai minggu kedua itu, mulai masuk minggu ketiga, saya waktu itu bilang ke istri saya, coba lihat ngechat yang waktu itu, iseng aja gitu, langsung kepikiran coba chat yang waktu dikirim dari temennya itu tentang subhat jamaah, dibuka. Saya ambil HP-nya, deg-deg juga itu mau buka tuh, saya mau download, tik, pas dipencet, kok udah gak bisa di-download ini? Waduh, saya bilang sih, saya coba hubungin lagi, basa-basi, dihubungin lagi temennya, minta dikirimin lagi. Gak lama setelah itu dikirim lagi kan. Waktu itu saya waktu itu minta dikirimin file Ta'dil Subhat itu karena setelah pusat mengeluarkan 30 ciri-ciri poin orang yang berubah kefahaman. Waktu itu kan saya ikut penyampaian langsung di daerah berapa kali waktu itu disampaikan, kemudian ditugaskan oleh daerah juga untuk menyampaikan 30 poin ciri-ciri orang yang berubah kefahaman itu, sampai ya digilir ke kelompok-kelompok yang ada di daerah Tasikmalaya itu, digilir kemana. Saya membacakan. Jadi saat membacakan di kelompok-kelompok itu, sambil ngebaca juga ada yang janggal-janggal juga. Ini pertanyaannya apa, pernyataannya apa. Jadi nggak, yang ditanyakan dengan jawabannya itu nggak nyambung, nggak sinkron. Dilihat lagi yang dinyatakan oleh 3 ulama itu apa, yang dijawab oleh jamaah itu apa, itu hampir semua rata-rata itu nggak nyambung, cuma nyari pembenaran aja. Karena banyak kejanggalan di situ, makanya saya minta
dikirimin yang takdil subat itu. Begitu dikirim, saya bandingkan itu. Berarti mulai minggu ketiga Ramadan itu kurang lebih sampai seminggu ke depan. Jadi takdil subhat ya berapa poin waktu itu, 24 atau berapa. Kemudian juga takdil yang 30 poin ciri-ciri yang berubah kefahaman. Dibaca semuanya. Belum dibaca semua, baru dibaca yang pertama aja dan dibandingkan dengan yang dari pusat. Jadi saya baca itu, saya bandingkan. Ini lebih masuk akal yang takdil subhat yang dari 3 ulama itu. Begitu selesai 1-17 saja, saya bilang ke istri saya, oh, ini kayaknya kita udah berubah kefahaman juga nih. Sambil bercanda saya bilang ke istri saya. Istri saya bingung, ngelamun, nangis. Masa secepat itu? Kemudian saya di rumah yang ada kitabnya, saya buka. Sampai di HP nyari tafsir-tafsir Quran. Jadi yang takdil subhat itu saya lihat di kitabnya aslinya. Saya buka kitab aslinya, rata-rata ada semua. Tulisannya ada semua, betul semua, sama semua. Akhirnya makanya udah ini mah kita berubah paham. Sampai akhirnya baca aja udah selesaikan semuanya. Setelah selesai semua selama seminggu tuh kurang lebih ya ngebandingin itu aja. Yang dari 3 ulama, kemudian yang dari pusat. Dibandingin, oh udah. Yang dari pusat coret, yang ini aja udah. Nggak lama, seminggu, udah jelas, berubah paham juga, dan saat itu bingung. Bingung karena status masih mubalek tugasan, timer disabilillah, dan juga ya sibuk disabilillah. Kemudian mulai melihat YouTube. Nah, mulai melihat YouTube dari situ, udah selesai baca itu. Udah jelas berubah paham, langsung mulai buka YouTube. Apa sih? Kan Anda kan waktu itu dari pusat juga menyampaikan, wah ini channel YouTube yang nggak boleh saya buka semuanya itu. Saya lihat videonya semua. Biar saya baca tadi subatnya, pas langsung lihat videonya juga. Begitu dipelajari, udah selesai. Dan waktu itu mulai ngatur strategi mungkin ya. Saya waktu itu yang saya bingungkan itu ya udah pokoknya bingung. Ternyata yang awalnya dulunya saya jadi mubalek gitu ingin nyari pulihan, setelah berubah kefahaman saya malah ya beneran merasa sangat menyesal. Ya Allah, ternyata selama ini malah lebih menyesatkan di dalam jamaah itu, menyesatkan para jamaah. Bisa dikatakan ya pendoktrin yang kuat di dalam Islam jamaah itu. Karena kan kalau pendoktrin kuat itu rata-rata kepake di Jokam itu. Kalau doktrinnya kuat itu pasti kepake. Coba aja lihat yang sampai pengurus di pusat itu kan mereka doktrinnya kuat. Orang tiap nerobos intinya doktrin kan. Doktrin semua isinya seperti itu, kuat. Paham jamaahnya kuat. Doktrinnya kuat waktu itu. Sampai istri saya ya kenal lah. Waktu masih paham Jokam ada jamaah ngaji telat dikit aja udah disenggol. Sindir. Enggak itu keluarga atau siapapun nggak jadi masalah. Begitu itu, wah, ini gimana cara menyampaikan yang dulu yang pernah disampaikan salah kepada jamaah, gimana cara merubahnya kan? Sampai dulu sempat ada jamaah datang ke rumah sampai nangis-nangis itu. Dia nangis-nangis datang ke rumah karena ibunya itu meninggalnya itu bukan dalam keadaan Islam jamaah. Saya waktu itu bilang pokoknya udah harga mati nggak bisa, Bu. Kalau ibunya matinya waktu itu meninggalnya bukan dalam Islam jamaah, udah nggak boleh didoakan ampunan. Pasti itu masuk neraka. Sampai nangis-nangis. Saya dengan harga mati pokoknya udah. Jamaah surga tidak jamaah neraka waktu itu. Waktu masih paham. Begitu berubah paham saya kepikiran, aduh,
ini gimana ini? Udah banyak hukum yang keliru, yang menyimpang. Sampai sama istri itu ya dengan penuh kebingungan pun ya, bingung karena lambat laun pasti akan ketahuan, pasti akan terciduk lah. Untungnya kan saat itu lagi pandemi, awal pandemi, karena nggak ada kegiatan kan, jadi nggak akan ngajar. Karena umpama harus ngajar pun masih bingung ngajarnya. Apa yang mau disampaikan, materinya apa, karena kalau nggak ada 5 babnya, pasti udah dicurigain. Waduh, ini gimana ini? Nah, akhirnya ya sama istri ngobrol-ngobrol, apa nih yang harus kita datengin, kita sampaikan, yang benarnya seperti apa, yang salahnya seperti apa. Ya baru itu ya, karena waktunya yang sangat dekat waktu itu, kurang lebih seminggu, kemudian mulai mendatangi beberapa jamaah, baik itu yang datang ke rumah atau kita datang ke rumahnya, kita sampaikan mohon maaf kepada mereka karena dulu pernah menyampaikan yang salah, yang benarnya seperti ini. Yang nerima ya alhamdulillah, nggak nerima pun yang nggak jadi masalah. Ada beberapa yang nerima, ada beberapa yang nggak nerima. Dan yang nggak nerima ini yang laporan ke kepengurusan di daerah waktu itu. Makanya prosesnya sangat cepat. Seminggu, jadi mulai dari pertama baca-baca sampai seminggu setelahnya, hari Minggu, ingat saya waktu itu, hari Minggu pagi, di WA, ngomong balik daerah, ditunggu katanya nanti malam di daerah. Dalam hati saya, wah udah ini mah alamat di sidang ini mah. Nah, siap-siap dinonaktifkan. Ya sama istri di rumah pagi-pagi waktu itu, wah udah ini mah. Siap-siap. Pas saya lihat buka HP, karena waktu itu ya, chatnya belum dibaca, kemudian balik daerahnya nelfon. Udah selesai nelfon, saya lihat HP, wah ternyata ngechat. Begitu datang ke bawah, dikeluarin dari grup balik daerah. Nah, ada 2. Padahal belum di sidang di daerahnya aja belum. Nah, tabayunnya aja belum. Tapi udah dikeluarin lah, ini udah alamat. Kemudian saya datang waktu itu ke masjid desa. Ada kelompok di situ di masjid. Saya pinjamlah HP-nya. Mas, coba sini lihat HP-nya. Saya nggak bisa lihat info di grup, saya bilang. Dia buka HP-nya, saya ambil, saya pinjam, saya lihat. Begitu saya sama istri dikeluarin dari grup Mubalig, ada informasi yang intinya itu hati-hati terhadap virus 30 bilangnya itu. Bukan virus corona, COVID-19, ini COVID-30. Di Tasik dibilangnya COVID-30, virus 30. Dalam hati, wah udah ini mah berhubungan dengan orang yang dikeluarkan di atas. Saya sama istri saya. Saya pulang lagi ke rumah. Ini nanti gimana nanti malam nih? Datang atau jangan? Karena kan ya persiapannya masih ya sangat-sangat kurang lah. Akhirnya ya udahlah. Bismillah datang ke sana ya. Datang ya kurang lebih ya 2 jam, dari jam 8 di Seraweh sampai ya ke jam 10. Itu pun isinya ya selama sidang itu ya cuma jadi pojokan saja. Saya mengakui salah dan mau tobat, istilahnya ya disalahkan. Ya sampai ada adu-adu argumen, adu dalil, itu pun yang nggak ada ujung-ujungnya. Sampai akhirnya itu ya sama kayak daerahnya itu udah. Kalau kayak gini terus nggak akan ada ujung-ujungnya, mau ikut sini atau mau ikut sana, bahasanya gitu. Atau masih mengakui, lupa saya detailnya seperti apa, masih mengakui jamaah atau tidak. Saya bilang ya masih jamaah. Dibantah lagi, iya semua yang ditanya gitu juga sama jawabannya kayak gitu, nggak ada. Memang udah disetting kan dari sananya. Saya bilang lah mati, tahu aja. Aduh, ya udahlah pokoknya sekarang katanya tuh Mas Ilham katanya tuh jadi jamaah biasa saja, dicopot dari semua dapuannya sampai jadi jamaah. Itu hasil sidang di daerah itu seperti itu.
saya jadi jamaah biasa. Sampai kayak daerahnya ngomong, karena kan balik daerah di situ kan ada masih saudara paman. Ya hubungan keluarga, ya itu Mas Ilham dengan pamannya ya tetap hubungan keluarga seperti biasa. Ya kita juga sama seperti biasa. Cuma yang Mas Ilham jadi jamaah biasa. Udah gitu aja. Tapi yang disampaikan di jamaah kan beda lagi. Sampai ada info yang nyampe ke saya dari jamaah itu ya. Saya menyatakan keluar dari jamaah atau mengundurkan diri atau dikeluarkan ya dan lain sebagainya. Pokoknya ya info yang hasil sidang daerah itu dengan yang sampai ke para jamaah itu ya beda. Sampaikan ya. Ya waktu itu ya malam-malam nggak tahu lah broadcast ke daerahnya sampai ke jamaahnya itu mulainya jam berapa. Yang jelas waktu itu hari Minggu malam di sidang, hari Senin infonya ya mulai nyampe ke jamaah, bukan hanya di Tasik mungkin ya, nggak tahu lah sampai keluar Tasik juga ada, sampai ya teman-teman saya yang udah hijrah duluan juga yang dari luar daerah itu malah ngubungin duluan mungkin, alhamdulillah katanya itu. Dan juga ya saya dapat progres tersebut juga, malah bukan dari jamaah yang ada di daerah itu, saya dapat dari teman saya yang di Bogor kalau nggak salah, Bogor apa Depok gitu. Dia ngechat sore-sore jam 5. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Udah gitu langsung kalimatnya itu, antum dimurtadkan like dia. Wah, dalam hati saya, aduh itu lagi galau-galaunya hari Senin itu, seharian ya nangis, bingung mau ngapain karena udah tau lah konsekuensinya pasti akan seperti apa. Untungnya nggak tinggal di rumah sabilillah. Kalau tinggal di rumah sabilillah mungkin ya malam itu mungkin nggak tahu ya, barang-barang mungkin udah bertaburan di luar atau mungkin udah harus langsung keluar malam itu juga. Jadi hari Senin sore itu ya temen itu dari ada yang ngechat seperti itu. Tapi ada beberapa yang ngechat di hari Senin itu yang ngechat broadcastnya itu isinya sama semuanya. Dan isinya pas dibaca itu ini nggak sesuai. Ada kalimat yang intinya yang paling di garis bawah itu kalimatnya itu mendatangi beberapa jamaah untuk gabung dirinya ikut Khalil CSA. Itu dalam hati, siapa yang diajak, orangnya siapa? Itu fitnah loh Pak. Nanti di pertanggungjawaban itu Pak Yai daerah itu nanti kalimat itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya orang-orang yang di daerah saat itu ya paling hidayah taufik pada mereka. Ya syukur-syukur bisa ikut hijrah juga nyusul. Ya kurang lebih seperti itulah sampai akhirnya ya dikeluarkan belum lama, belum sampai 2 tahun. Dan itu pun ya saat sebelum sidang itu juga banyak kegelisahan, ini gimana nanti begitu nyampein ke orang tua pun ya orang tua belum nerima, udah aja suruh mundurin diri. Kalau misalkan udah berbeda paham, mundurin diri aja dari mubalagh, belum sempat mundurin diri kan udah dinonaktifkan terlebih dahulu. Bahasanya jadi jamaah biasa hasil sidang di daerah itu, tapi nyatanya ya dikeluarkan. Jadi di HP itu begitu pulang dari sidang daerah malam-malam itu mulai, ingat waktu itu mulai 11:30, karena begitu pulang dari situ sampai sahur itu ya nggak bisa tidur. Sama istri itu ya kepikiran, kalau istri mikirin ini gimana anak-anak masih kecil-kecil. Saya bilang ya alhamdulillah masih kecil, nggak ikut cabai rawit di sini. Coba kan kalau ikut cabai rawit di sini nanti repot. Orang dari cabai rawit kan udah didoktrin sekarang. Tuh, diambil sisi positifnya aja. Jadi dari tengah malam itu HP itu mulai dikeluarkan dari grup-grup, dari semua grup Jokam di Tasik. Sampai yang di luar Tasik juga. Grup yang di Bandung pun yang sama dikeluarin juga. Grup mubalagh, grup jamaah biasa, grup pengurus dan lain sebagainya. Bisa dikatakan habislah semuanya itu. Itu kurang lebih ya
cerita hijrahnya itu mungkin ya kurang lebih seperti itu. Banyak kejanggalan. Kalau sekarang makin dalam mungkin ya masih makin banyak kejanggalan. Kalau masih bertahan di dalam pasti banyak banget kejanggalannya. Gitu. Coba aja sama saudara-saudara yang masih di Islam Jamaah di dalam, pasti banyak kejanggalan. Intinya harus memberanikan diri mencari pembanding. Dulu pas jadi mubaligh gitu ya, sampai saat ini hal yang paling sangat disesalkan itu ya jadi mubaligh. Yang awalnya nggak mau jadi mubaligh, kemudian dibalikan malah pengen jadi mubaligh. Sekarang setelah hijrah, hal yang paling disesalkan itu ya jadi mubaligh. Karena ngedoktrin terus-terusan. Bisa dikatakan mungkin ya terlalu paham jokamnya, terlalu paham Islam Jamaahnya. Doktrinnya itu kalau lagi nyampein teks saja udah selalu ditambah-tambahin untuk memperkuat supaya yakin jamaah surga, tidak jamaah neraka. Di Islam jamaah surga, tidak di Islam jamaah itu neraka, selalu seperti itu. Ada ngelihat jamaah yang ngelanggar dikit aja udah pengennya itu ya disinggung langsung di atas mimbar. Seringnya kayak gitu. Dia menyesal banget. Umpama di sini nanti ada saudara-saudara yang masih dalam jamaah yang mendengarkan, saya mohon maaf waktu itu pernah menyampaikan pemahaman yang salah, pemahaman yang menyimpang. Harus berani membuka diri. Karena kalau nggak berani untuk membuka diri ya kemungkinan kan terus tetap di dalam. Setelah hijrah ya alhamdulillah, kalau dari hati itu merasa tenang, merasa nyaman, terutama sholat kan. Sholat mau di mana aja, begitu dengar azan bisa langsung datang ke masjid berjamaah. Masjidnya banyak, di mana aja bisa. Mau jadi makmum ya ayo, umpama disuruh jadi imam pun ya ayo, Jumatan pun ya nggak repot mau Jumatan. Saya terkenalnya di keluarga itu ya sama adik saya itu mungkin kalau lagi bepergian kemana atau sama teman-teman yang lain itu, kalau bepergian kemana mesti nyarinya itu Masjid Jokam. Biar enak sesucinya. Nyari pelangnya biar enak sesucinya, kan sesucinya tahu sendiri berlebihan kan, ngabisin air dulu pasti nyarinya itu yang masjid Jokam. Paling nggak mau nyari masjid selain Masjid Jokam. Itu waktu itu mesti kayak gitu. Adik saya tuh seperti wah pasti ini mah kemana-mana ya gitu. Dulu seperti itu. Sekarang ya alhamdulillah nyari masjid ya banyak, deket rumah kan banyak masjid. Jumatan ada, sholat wajib deket. Masalah sholat sekarang kan kita kan sholat Jumatan masjid banyak, sholat wajib masjid banyak. Sesuci pun kan nggak seribet dulu. Masalah mensucikan diri dari najis kan nggak seribet dulu, lebih simpel. Ibadah lebih simpel, lebih mudah, tidak was-was, bukan mutawari ya. Di Jokam itu lebih ke was-was, dikit-dikit was-was. Kalau buang air kecil aja kan yang najis kan depannya, ngapain pantatnya disiram juga, maaf, kan belakangnya disiram, sampai dindingnya disiram semua kan, ya kan seperti itulah. Sekarang yang alhamdulillah salah satunya itu. Dan mencari ilmu pun mungkin mereka bilangnya wah udah keluar mah nggak ngaji-ngajian lagi, padahal ngaji sekarang ya lebih enak. Ngaji pun bisa lebih nyaman, lebih tenang, lebih khusyuk. Karena kajiannya benar-benar ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan, ya dibuka juga sama kitabnya. Jangan sampai orang Jokam itu menganggap, ngaji di luar sana mah
Nggak seperti di kita, kitabnya dibuka, ini satu perkataan dimanggung. Nah, dia kan belum pernah ikut kajian sunnah di luar. Cobalah sekali-sekali. Nggak akan ketahuan kok sama pengurusnya. Nah, kan ngumpet-ngumpet ikut kajian sunnah di dekat rumahnya masing-masing. Cobain aja sekali-kali. Ya kalau ngajinya bisa lebih diterima kajian sunnah itu. Ustadznya banyak, gurunya banyak, tinggal menyesuaikan dengan waktu kita, nggak ada paksaan. Nah, sampai ada teman saya itu udah hijrah itu ceritanya, alhamdulillah, salah satu atau beberapa hal yang membuat dia tenang itu tiap bulan nggak perlu dikejar-kejar untuk bacaan teks kan. Kalau di Jakarta kan tiap bulan dikejar-kejar harus baca teks, dengerin teks, dan juga nggak dikejar-kejar untuk persenan. Nah, sekarang udah itu kan nggak mikirin itu, tinggal fokus memperbaiki diri, ibadah, memperbaiki amalan. Kalau mungkin ya bisa dikatakan ya belajar lagi lah, memperbaiki diri. Kajian banyak, sekarang kan udah mulai kajian-kajian offline, tinggal kitanya menyesuaikan, mengkondisikan. Untuk pesan mungkin ya, kalau pesan untuk saudara-saudara jamaah yang masih di dalam, nah, kenapa saya memilih alasan keluar? Saya masih itu udah, kita mah harus keluar, kita harus keluar, nggak bisa di dalam kayak gini. Sambil istilahnya menunggu bom waktu aja kan saat itu, dan akhirnya kan dikeluarkan juga, nggak bisa lama-lama. Karena ya semakin lama semakin berat. Mungkin buat yang masih di dalam. Karena kan dalam Al-Quran aja surat Al-Ahzab ayat 36 itu udah jelaskan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Nah, tidak pantas bagi orang iman laki-laki atau orang iman perempuan. Jadi ya bagi orang iman, kalau merasa dirinya orang iman, merasa orang Islam jamaah itu orang iman, kalau dia merasa orang iman, tidak pantas bagi dia, atau yang tidak boleh, ketika Allah dan Rasul sudah memutuskan suatu perkara, maka mereka tidak mempunyai pilihan kecuali untuk mengikuti perkara tersebut. Itu ayat dalam Al-Quran udah jelas. Lanjutannya kan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalam mubina. Lanjutan ayatnya itu kan, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, berarti setelah Allah Rasul menghukumi suatu perkara, Allah kok ini menentang, tidak mengikuti itu karena ada pilihan yang lain. Entah pilihan yang lainnya itu mungkin karena ngikutin hawa nafsu dirinya sendiri, atau juga mungkin karena ngikutin yang di atasnya, ngikutin Pak Yainya, Pak Yai kelompok, Pak Yai desa, Pak Yai daerah, atau Pak Yai yang di BAT-nya, Baim, dan yang lainnya. Lebih ngikutin itu, berarti kan itu pilihan. Lebih memilih Pak Yainya, lebih memilih Baim, yang katanya akan menyaksikannya. Lebih memilih itu daripada aturan Allah Rasul yang udah jelas. Faqad dhalalan mubina. Maka orang yang seperti itu, dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Itu ayat Al-Quran seperti itu. Makanya secara lahir batin sekarang menyatakannya, ya memang beneran sesat. Makanya ya sesat. Makanya buat saudara-saudara yang masih di dalam, coba buka diri, berdoa kepada Allah, berdoa minta diberikan petunjuk, netral, dipasrahkan, tawakal kepada Allah. Intinya ya gitu ya, mulai memberanikan diri, membuka wawasan, membuka pikiran, cari pembanding. Sampai saya sempat ngasih tahu ngasih masukan ke beberapa saudara jamaah itu. Logikanya gini, bandingannya itu. Umpama kita
kenal dengan orang yang beda daerah dengan kita. Misalkan kita orang Sunda, atau mungkin kita orang Jawa. Kita anggaplah kita orang Sunda, atau mungkin orang Jawa. Kita datang ke daerah lain. Datang ke daerah lain, nggak ngerti bahasa di sana. Seperti kan umpama ada orang yang datang ke daerah kita dari luar daerah, nggak ngerti bahasa yang daerah situ, yang diajarin apa? Biasanya yang diajarin itu yang jelek-jelek. Nanti kamu ngomong sama dia, kalimatnya gini, mantap gini katanya. Padahal ternyata kan biasanya isinya itu jelek-jelek. Umumnya kan seperti itu. Itu masalah dunia itu kan seperti itu. Makanya saya bilang, hubungannya dengan jamaah Jokam, kita jangan sampai asal percaya dengan orang yang katanya udah menuntut ilmu di sana puluhan tahun, berusaha paling murni, datang ke sini, pulang ke kampung halamannya, kemudian nyampaikan kepada kita, nih, saya udah ngaji di sana, hatam 49 kitab, walaupun kita nggak tahu apa kitabnya apa saja itu, dan yang sanadnya juga hilang di beca kan, entah bener, entah cerita fiktif mungkin kan. Nah, pokoknya kalau kamu mau masuk ke dalam surga, ikutin saya, ngaji dengan saya. Kan kalau kita teliti kan kemungkinan besar itu pasti akan terjadi penipuan. Seperti halnya kita datang ke daerah lain, nggak ngerti bahasa daerah situ, kita pertama kali diajarin, pasti akan diajarinnya yang salah-salah, yang jelek-jelek. Karena terus-terusan seperti itu nggak mau membuka diri ya terus aja gitu katak dalam tempurung. Makanya ya, buat yang masih di dalam siapapun itu, nah, silakan buka dirinya, wawasannya, buka hatinya, mulai mau menerima sedikit-sedikit. Ngumpet-ngumpet di rumahnya tengah malam, nggak usah keluar rumah kan, nggak usah. Kalau untuk datang ke acara kajian-kajian sunnah mungkin kan repot, nanti ketahuan, wah udah mulai ikut salafi kan ya. Di rumah aja nonton YouTube, banyak channel kajian-kajian sunnah, cari pembanding di situ. Atau ketika buka YouTube, buka LDI isinya yang sesat, coba dengerin. Atau umpama ada saudara jamaah yang udah hijrah kemudian ngirim kepada saudara tua yang masih di dalam, isinya file subhat, coba beranikan diri dibuka. Kalau belum berani mungkin ya doa sama Allah, ya Allah, saya ingin mulai membaca ini, tapi saya nggak mau keluar dari jamaah karena itu takutnya salah. Salah aja, cobain kayak gitu. Nanti kalau udah ngebuka mah insya Allah goyah. Itu pasti, kalau dari awalnya terang kemudian baca, itu pasti goyah. Pasti goyah, karena jelas semuanya, terang benderang. Jadi begitu hijrah itu ya semakin terang benderang jalan itu. Ini bismillah, insya Allah diyakinkan, keyakinannya untuk melangkah. Nanti setelah melangkah, insya Allah pasti Allah nanti akan memberikan jalan yang terbaik. Bismillah. Mungkin itu saja sedikit berbagi cerita dari awal mungkin sampai akhirnya hijrah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya, itu jelas dari diri saya pribadi. Khilafannya, umpama ada yang bisa diambil manfaatnya, ya itu rahmat dari Allah buat kita semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.